Di sini saya coba ngangkat mungkin beda dari yang lain. Soal beda yang lain pada bagus-bagus semuanya Pak. Makanya saya bertapa dulu ngeliatin. Oke, sini saya coba ngangkat unlock your student potential. Nah, sebagai contoh, di sini saya sering terjadi ini sama Imam ya. Saya diskusi bagaimana sih ide mahasiswa itu jangan ditahan, tapi kita harus ingin dengan kondisi keadaan yang minim kita itu bisa ngangkat mahasiswa itu bisa lebih lagi loh dengan idenya, jangan ditahan. Nah, sebagai contoh, saya punya Android. Bagaimana saya ngakalin nih? Saya nggak punya yang buat bapak itu jet ini. Saya ngakalin gimana? Kita observasi ya, Mam ya. Nah, kita sama-sama. Saya coba di sini. Nah, sebagai contoh. Oke, biar terhubung dari sana. Saya coba masukin. Pakai Bluetooth kan? Tadi koneksi. Nah, ini udah koneksi dengan ini. Dan ini juga sudah terkoneksi dengan Rinvo. Jadi saya tinggal buka slide-nya siapa aja yang di-share, yang baru saja jadi kelihatan yang di-share. Jadi pemanfaatan ini nanti kenapa sih saya buat ini? Bentar. Kita lewat aja deh kalau ini. Intinya presentasi yang bilang tadi next mungkin pakai gini kan ya udah next. So tadi tadi keterbatas tadi saya cari ternyata ada yang bisa seperti itu. Kita next. Ini perkenalkan udah pada tahu ya mungkin ya. Halo, saya Ari. Next saja. Apa sih poin penting yang ingin saya presentasikan di sini? Ini yang mungkin yang kemarin tuh banyak sering saya lihat videonya si Hana, Pak Ignatius ya, itu ngelihat tentang proses mata kuliahnya, terus yang diterangin, oh ini udah punya ini. Intinya lebih teknik ke pekerjaannya. Tapi yang di sini saya coba untuk ngangkat apa sih yang menjadi kendala saat SCM itu sedang berjalan. Nah, saya rasain berarti di sini saya menjadi diri saya itu ada dua. Saya sebagai dosen kepada mahasiswa dan saya juga mahasiswa kepada Pak Bu Hani sama Pak Untung. Jadi sama-sama ngerasain, oh ngerasain ini kayak apa? Oh ternyata saya bikin skup seperti ini loh. Saya lihatin mahasiswanya skupnya, kok kayak gini kurang menarik, harus ada sesuatu yang ngeh gitu. Dari situ saya belajar. Ya seperti itu. Ini konsep yang saya angkat. Pertama adalah kendala yang dihadapi SCM, konsep learning with Rinvodoc. Bagaimana kita memanfaatkan Rinvodoc itu sebagai kekuatan repository di Raja nanti. Ketiga adalah laporan pembuktian. Nah, untuk poin ketiga pasti laporan udah punya ID belum, udah punya ini belum, itu pasti udah semuanya udah pasti sama kerjanya. Ya Pak ya. Kita next. Ini kendala SCM -nya, apa sih yang terjadi di lapangan yang saya rasain? Nah, ini prosesnya, ini dosen sama mahasiswa. Di sini kita ada yang namanya edu, ada namanya e-learning. Ini sama satu lagi beban adalah materi. Nah, posisi saya sekarang enaknya sebagai dosen dulu. Sebagai contoh, saya sebagai dosen berarti saya ke mahasiswa. Apa yang saya kerjakan? Pertama, saya harus membuat sebuah materi di edu juga. Bikin selesai, saya bikin. Nah, ketemu Amy lagi, bikin lagi. Cara cepat ya emang copy paste. Tapi permasalahan jadi apa? Foto kagak bisa masuk Pak. Prosesnya berarti saya harus ngupload foto. Nah, beban saya lagi apa tambahan lagi? Mungkin si Isma tahu. Saya kan bagian programming. Codingnya, disiplin, saya bisa ngacak semuanya. Nah itu tantangan saya di situ Pak. Nah itu saya alami. Ini berat nih kalau bahasanya, mungkin kalau teori sih enak, tapi kalau bahasa ngoding, saya scripting harus itu suruh ngikutin. Yang rapi aja belum tentu mahasiswa bisa bener, apalagi yang ininya ngodingnya nggak rapi. Nah itu tantangan di situ. Nah saya berpikir gimana cara ini biar bisa gitu kan. Terus bagi situ. Nah terus saat semester yang akan datang mau ganti update materi, saya bongkar lintas selalu buka ini dan buka ini, ya kan? Itu kendala saya yang saya alamin.
Nah terus untuk mahasiswa seperti apa sih? Mahasiswa juga sama, dia harus membuat menjawab pertanyaan sana, dari pertanyaan sana, terus bikin IMI-nya untuk ininya, scope-nya untuk bikin ngerapi-rapiin. Terakhir juga sama post gambar. Itu untuk satu dosen. Kalau dia ada berapa mata kuliah, terasa terbebani Pak. Maksudnya itu bebanin, wah Barbora seminggu itu paling ngerjain untuk ngerjain ini. Makanya potensinya dia itu untuk berkembangnya dia terhambat seperti ini. Nah dari situlah saya berpikir bagaimana sih ngerasain, oh ternyata mahasiswa tuh capeknya di sini loh. Makanya di semester kemarin melihat di IMI kok selalu bolong-bolong. Kenapa? Oh ternyata permasalahannya cuma masalah gambar, masternya susah Pak gambarnya Pak. Jadi mau nulis ternyata ya ngapus sono ngapus lagi, pindah lagi, ngopi lagi. Jadi ribet Pak. Sekali itu Pak, seperti itu Pak. Itu saya seperti itu. Ada nggak sih cara lebih enak, lebih fun lagi? Nah seperti itu yang itu saya pengen angkat di sini. Ini videonya. Ini terima kasih sama si Imam yang dibuat cuma 1 jam, 1 jam ya Om ya, tadi pagi. Koneksi mana nih? Pusing ini yang ngerasain Imam seperti apa? Mana Om? Ya seperti ini videonya. Tugas di SQL sebagai contoh si Imamnya. Harus buat seperti ini. Satu. Harus ada link ke ini juga jawabannya, ya kan? Setelah itu ternyata saat dibuka di IMI-nya isinya kosong, nggak ada isinya. Nah dosennya mau nilai gimana nilainya gitu kan? Kadang-kadang seperti itu. Atau kebalik, dari IMI di IMI-nya nggak ada, seperti itu. Bagaimana caranya ya? Saya pikir seperti itu Pak. Oke, next. Nah, jadi kendala yang selama ini sebagiannya maaf. Nah ini itu bagi di sisi dosen tapi sama mahasiswa. Terus bagi sisi akademik mungkin Pak ini kayak saya sendiri di LSI bagaimana sih ngebangun yang berkotak-kotak yang bersebaran di IMI itu menjadi suatu kan, apalagi bahan akreditasi, bahannya mana, tugasnya mana. Nah alangkah bagusnya kalau kita nanti membuat standarisasi atau seperti apa aturan yang oh dosen tuh nulisnya itu materi ini di sini loh, harus tata letaknya di sini ya, kita yang ngatur. Jadi dosennya itu akan ikut oh gini nih, jadi akan kelihatan lebih rapi Pak. Dan mahasiswa juga nanti akan enak ikutin seperti itu. Ini yang pengen saya demokan di sini. Kedua, kesulitan dosen selama ini materi yang saya cari umpamanya belajar advanced programming. Berapa banyak dari dulu sampai saya mau jadi awal dosen sampai sekarang banyak banget versinya. Ya kan? Jadi mau siapa? Setiap dosen walaupun sama materinya, isinya pasti beda-beda. Kenapa nggak dijadiin satu aja tapi nanti di-upgrade lagi, oh kurang apanya, apa? Ya makanya kita butuh suatu dosen yang namanya dosen koordinator mata kuliah ini. Jadi yang ngatur pergerakan seperti ini. Kita next, kita cepat. Nah, bagaimana sih memecah kendala tersebut tanpa bertentangan dengan aturan akademik dan lebih easy dan lampan ya? Artinya si akademik punya aturan seperti ini, standarisasi ini. Nah, dosen itu bisa ngikut, mahasiswa juga bisa ngikutin apa yang ada di akademik tersebut. Maksudnya seperti itu. Nah ini kerangka konseptual saya pemikiran. Mungkin perlu perbaikan atau apa? Pertama beban yang tadi silat sebagai dosen tadi harus ngupload ini. Bagaimana itu lebih disederhana lagi tanpa aturan dari Pak Untung itu dilanggar. Saya coba demoin di sininya, gitu Pak. Pertama tugas yang dicapai adalah menyenangkan, mudah. Ingat yang 4B yang Pak Untung bilang, belajar, bermain, bekerja, sama berdoa. Itu yang saya pegang teguh tuh. Gimana rasanya? Saya sebagai mahasiswa, sebagai mahasiswanya Tuhan ini rasa terbebani, harus ngupload ini. Untung saya masih ada mahasiswa yang lainnya yang bisa membantu. Tolong dong uploadin foto ini dan saya tarik seperti itu. Kalau nggak ada dia, saya bingung juga Pak. Seperti apa? Nah, seperti itu. Nah atur yang ada, kalau semuanya jadi satu, perbaikannya ya kondisi kita pengen semuanya menjadi sebuah IT. Jadi artinya benar-benar IT yang berjalan di cloudnya. Kinerjanya meningkat. Terus di bagian akademik bisa ngontrol. Oh mata kuliahnya ada di sini loh. Sewaktu saya mau ngambil, tinggal comot. Oh mau di-upgrade, oh tinggal diisi seperti itu Pak. Terus kedua, di Rimpodoc itu kan kita bisa kolaborasi. Jadi materi ini bisa berkembang sesuai dengan dosen masing-masing tadi. Oh saya mau ini dong, saya mau ini dong. Selama ini kan kalau kita ngeliat di RME, dosen yang upload itu aja. Tapi mau update bingung kitanya. Harus minta izin yang bersangkutan, di-lock lagi. Tapi dengan dari Rimpo tinggal kasih share. Nih share. Jadi mata kuliahnya cukup satu, tapi itunya akan jauh berkembang ikutin perkembangan teknologi yang ada.
Seperti itu Pak konsepnya. Next. Nah, big konsep mungkin ide yang menurut saya itu gila, tapi ya bisa nggak sih Rinfodok itu jadiin RME? Seperti bayangin aja, info itu bisa nggak? Di sini aja bisa, kenapa di Rinfodok itu nggak bisa kita terapin? Nah, saya ini saya sama Pak Yusuf yang sebagai project pilotnya juga bertiga sebenarnya sama si Erik. Ya, saya ngusir Pak, boleh nggak saya mata kuliah Bapak sama saya kita jadi satu, top mata kuliahnya sama, tapi ide saya ini tolong diterapin. Cuma masalahnya Pak Yusuf gagalnya itu pas tengah berjalan, SIM keluar, saya baru bilang Pak Yusuf udah bikin daftar listnya, kalanya kelemahannya di situ. Nah, ini konsep e-learning with Rinfodok. Jadi kita menggunakan Rinfodok itu sebagai pembelajaran e-learning yang benar-benar. Jadi semua laporan itu dikirim ke Rinfodok, materi ke Rinfodok. Nanti di situ jadi sebuah repository. Tinggal kita si akademik tinggal ngambil aja Pak materinya. Ini konsepnya berjalan maju dan beriring dengan Rinfodok. Jadi dosen, mahasiswa, akademik. Kami bilang tadi IMB itu sebagai payungnya. Atur standarisasinya harus ikut. Tadi Pak Untung bilang jawabannya butuh standarisasi seperti ini nih, ya kan Pak ya? Itu juga bisa nggak? Itu materi juga dibuat standarisasi. Jawabnya harus seperti ini membuatnya materinya. Oh, slide-nya harus seperti ini. Kemudian pertemuan 1 dengan nama dosen boleh. Nanti sewaktu akademik mau bikin aplikasi kayak saya, udah tahu, oh ada slide-nya untuk dosennya. Lebih enak kalau ada terarah. Mahasiswa juga sama, ngikutin yang apa yang ada di akademik. Jadi akan berjalan. Nah, itu akan dikirim kemana? Ke Rinfodok. Nah, Rinfodok ini sebagai bahan repository nanti. Sewaktu kita mau nyari data, ngolek data, itu cukup main di Rinfodok. Itu konsep saya Pak, itu Pak. Oke, kita next. Nah, ini arsitektur pembelajaran e-learning plus-nya yang dikembangin. Yang warna merah itu adalah sebuah dosen koordinatornya, ya. Nah, sedangkan yang warna biru adalah dosen-dosen. Yang mungkin ada di sini ada 2 dosen, kemungkinan dosen yang baru mau ngajar mata kuliah tersebut pasti akan bertanya kepada akademik atau kajur, bahan apa ajarnya mana. Kesulitan kita kan, yaudah terserah bayar ajarnya apa. Tapi kalau kita punya dosen koordinator, nih materi yang udah ada di IMI itu ada ini, ada ini, ada ini. Kamu mau nambah materi lagi atau materi yang udah ada? Pak, saya mau ngambil materi yang udah ada Pak. Yaudah, materi ini tolong dicek, ada yang kurang atau enggak. Oh, ternyata ada perbaikannya nggak sesuai dengan zaman. Yaudah, silakan kalian koordinasi dengan dosen yang lainnya. Apa yang perlu ditambahin? Yang dosen yang megang itu sebelumnya. Oh, arti ini. Jadi ada kolaborasinya. Jadi berkembang. Satu file satu tempat di ininya. Jadi nggak banyak. Orang tuh dosen juga, mahasiswa juga tahu. Oh, materinya di sini. Oh, seperti ini. Seperti itu. Nah, kalau udah selesai mata kuliah udah dibuat, didesain, baru diupload. Nah, yang warna ini adalah mungkin petugasnya nanti atau apa yang udah standaris ini. Standarnya seperti ini loh, Pak. Kalau ngupload di sini udah disiapin. Yang nyapin apa? Ya nanti sesuai dengan dosen koordinator nanti. Kemudian di Rinfodok ada sebuah folder dengan nama ini. Mungkin Pak Utong yang sering bikin seperti itu, konsep seperti itu. Nah, baru setelah itu dari semua ini dosen baru bekerja. Ini kerjanya dosen di sini. 1 kali proses kerja. Di IMI sama di Edu. Tinggal kita main embedded. Sebenarnya di Rinfodok itu ada namanya embedded. Cukup bikin 1 materi di sini. Saat ada perubahan, cukup tinggal yang enak. Saya mau ngambil otomatis sini udah itu update. Beda dengan yang tadi. Kita balik lagi ke sana, ganti-ganti lagi, ngopi paste lagi, ganti-ganti lagi, ngopi paste. Kalau ini nggak usah. Cukup login ke Rinfodoknya, file yang tersebut udah ada, otomatis ini akan update sendiri sesuai dengan perkembangan tekniknya. Terus bagi mahasiswanya gimana? Enak, sesuai dengan ikutan. Cukup dia melihat scope atau IDO yang ada. Nah, dia mengerjakan tugas yang ada di Rinfodok. Tinggal dia si mahasiswa ini tinggal ngelingin yang Rinfodok ke sini. Jadi tugasnya bisa masuk ke sini. Enaknya lagi si dosen lihat tugas cukup di Rinfodok yang udah masuk siapa. Nanti saya lihat demonya seperti apa Pak. Nah, seperti itu. Nah, leadernya ini untuk apa? Ya itu tadi ngelola skopnya. Kemarin saya coba seperti itu. Ada mahasiswa satu yang jadi ketua kelas siapa? Yang megang skopnya. Alhamdulillah dengan adanya itu proses berjalan bisa. Karena mahasiswa itu lebih dekat dengan teman-temannya sendiri. Saya juga bilang udah kamu tugasin seminggu bikin ajak teman-teman untuk bikin skop. Nah, dia ngelola bikin emailnya, ininya, dia yang saya ajarin seperti itu Pak konsepnya. Terus diajarin gimana? Intinya satu leader ini dibimbing dulu, diarahin. Jadi semuanya akan